Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, gimana kabarnya? Semoga sehat semua. Sini ada pertanyaan. Apa penjelasan tentang MAH, GERD, dan anxiety? Nah, ini 3 permasalahan yang berhubungan dengan pencernaan. Nah, kita coba jabarkan satu-satu. Apa itu MAH? MAH itu kondisi bermasalah di sistem pencernaan di wilayah lambung bawah. Kalau bahasa kitanya sakit MAH, atau bahasa medisnya gastritis, yaitu gas yang menyebabkan peradangan di wilayah tukak lambung. Itu bisa menyebabkan lambungnya panas, lambungnya kembung, mual, muntah, dan tidak nafsu makan. Kedua, ada istilahnya GERD. Apa itu GERD? GERD terasa panas di wilayah tenggorokan atas. Itu disebabkan oleh asam lambung yang naik ke wilayah atas sampai ke wilayah tenggorokan. Karena disebabkan terbukanya katup lambung yang ada di wilayah lambung atas di situ. Ketika terbuka, otomatis asam lambung akan naik ke wilayah atas sampai ke kerongkongan. Nah, biasanya itu gejalanya terasa tenggorokan kayak terbakar atau panas. Kedua, rasa pahit di wilayah mulut atas. Ketiga, bahkan mungkin bisa dikatakan panas dalam di area dada dan tenggorokan. Nah, itu namanya GERD. Terus yang ketiga, ada istilah anxiety. Anxiety itu penyakit yang berhubungan dengan mental. Cemas, khawatir, takut, was-was, dan gelisah. Bahkan takut mati. Nah, itu disebabkan oleh 2 permasalahan yang tadi yang terakumulasi. MAH, GERD, sampai menimbulkan permasalahan anxiety. Karena apa? Kalau bermasalah di perutnya, bermasalah di wilayah dadanya, bermasalah di wilayah kerongkongannya atau tenggorokannya, otomatis suplai oksigen, udara, darah, dan nutrisi ke wilayah otak itu akan terhambat atau bermasalah. Ketika sudah bermasalah, akan timbul halusinasi. Ketika sudah halusinasi, tadi memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi. Makanya timbul was-was, khawatir, cemas, gelisah, dan semacamnya. Itulah 3 hal yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Makanya sahabat sehat pasti akan menemukan orang-orang yang bermasalah di sistem pencernaan dengan 3 hal tadi, MAH, GERD, dan anxiety. Mudah-mudahan kita semua tidak merasakan dan mengalaminya. Tadi 3 permasalahan yang berhubungan dengan pencernaan. Apa yang menyebabkan 3 permasalahan tadi? Yang menyebabkan 3 permasalahan tadi terbagi 3. Pertama, berhubungan dengan pola makan. Kedua, berhubungan dengan pola hidup. Ketiga, berhubungan dengan pola pikir tadi. Karena apa? 3 gejala tadi itu akan nampak di 3 permasalahan tadi. Pertama, pola makan, berarti berhubungan dengan nutrisi. Nutrisi itu harus baik, harus sehat, harus toyib kalau bahasa Titibun Nabawinya, halalan toyiban. Itu menjadikan nutrisi itu baik buat pencernaannya. Ketika nutrisinya salah, maka itu akan menyebabkan permasalahan lambung. Makanya dikatakan baik buruknya tubuh kita tergantung baik buruknya permasalahan lambungnya tadi. Makanya kata Nabi, lambung itu dapurnya penyakit. Ketika sehat enggaknya lambung tergantung apa yang dikonsumsinya tadi. Kedua, penyebabnya bisa di pola hidup. Pola hidup itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kehidupan. Ada kehidupan yang baik, ada kehidupan yang tidak baik. Nah, kehidupan yang tidak baik seperti apa? Contohnya apa? Tidurnya larut, jarang olahraga, telat-telat makannya, makan semau-maunya, tidak punya jadwal dan kebiasaannya di situ. Makanya ketika pola hidupnya semberawut, otomatis perutnya juga akan semberawut. Yang ketiga, pola pikir. Pola pikir yang sehat akan menghadirkan ketenangan. Pola pikir yang sehat akan menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan. Makanya istilah
hormon endorfin gitu ya. Hormon endorfin itu berhubungan dengan hormon yang dikeluarkan oleh lambung. Ketika lambungnya mengeluarkan endorfin, maka kita bahagia. Nah, makanya nggak boleh berpikir tidak baik. Makanya pola pikir ada dua, ada positif, ada negatif gitu ya. Makanya hindari pola pikir yang negatif, karena pola pikir yang negatif itu akan menimbulkan perasaan yang buruk. Ketika perasaan yang buruk akan menimbulkan pola pikir yang stres, khawatir, was-was, dan gelisah. Nah, itu 3 penyebab yang bisa menyebabkan permasalahan lambung atau permasalahan penyakit pencernaan itu tumbuh. Nah, solusinya seperti apa? Nah, solusinya tinggal dikembalikan lagi ke 3 permasalahan tadi. Karena ketika bermasalah di pola makan, berarti perbaiki pola makannya, perbaiki nutrisinya, perbaiki asupannya. Ketika makanannya baik, nutrisinya baik, insya Allah perutnya akan baik. Kedua, perbaiki pola hidupnya. Ketika pola hidupnya baik, pola hidupnya teratur, pola hidupnya sesuai dengan yang disarankan atau dianjurkan oleh jam kerja organ, otomatis lambung atau perutnya juga akan baik. Ketiga, perbaiki pola pikir. Maksimalkan positive thinking. Kurangi negatif thinking. Karena kalau positif itu tawakal. Kalau negatif itu akal. Makanya hadirkan tawakal, kurangi akal. Karena kalau kita tawakal kita akan tenang. Kalau tenang insya Allah lambungnya akan nyaman, baik, dan tidak bermasalah. Hanya solusinya perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup, perbaiki pola pikir. Itu solusi untuk memperbaiki penyakit pencernaan tadi. Baik sahabat sehat, kita sudah mengenal 3 permasalahan penyakit pencernaan. Kedua, kita sudah mengenal apa yang menjadi faktor penyebab dan permasalahannya. Ketiga, kita sudah mengetahui 3 solusi, 3 faktor yang bisa menyebabkan permasalahan tadi selesai dengan izin Allah. Makanya sahabat sehat, perbaiki pola makannya, perbaiki pola hidupnya, perbaiki pola pikirnya. Karena dengan 3 pola tadi, insya Allah pencernaan kita akan baik. Makanya mudah-mudahan dengan kita mengetahui keluhannya, mengetahui akar masalahnya, mengetahui solusinya, nah itu menyebabkan tubuh kita akan sehat, kuat, dan bermanfaat. Di situ makanya sahabat sehat, mungkin itu yang bisa disampaikan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.